tidak terdapat penjelasan hukum apa yang mereka perselisihkan, niscaya Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Allah memerintahkan mereka ketika ada perselisihan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah terdapat perkara-perkara yang merupakan solusi atas apa yang mereka perselisihkan. Idh minal mumtani' ay ya'murallah ta'ala birraddi 'inda an-niza' ila man la yujad 'indahu faslun niza'. Sesuatu yang tidak mungkin Allah memerintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika ada perselisihan, sementara di dalamnya tidak ada rincian tentang solusi penyelesaiannya. Tidak mungkin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, wa qala dan berfirman Allah Ta'ala. Mas Umam bisa nebeng dulu ya? Ada ini kitabnya. Nebeng dulu ya. Nebeng. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta, tidaklah kamu minhum, dari mereka, fi syai'in, sesuatu pun. Ada orang-orang yang mencerai-beraikan agamanya sehingga tidak utuh sebagaimana aslinya, tetapi tercerai-beraikan. Tercerai-beraikan. Apa kata Nabi, apa kata Allah Azza wa Jalla? Mereka tercerai-beraikan berkelompok-kelompok. Apa kata Allah? Kamu, yang dimaksud kamu siapa? Nabi Muhammad SAW tidak tanggung jawab sedikit pun tentang itu. Karena Nabi sudah menyampaikan agar jangan sampai berselisih. Kok terjadi perselisihan berkelompok-kelompok? Ya, berarti mereka yang diminta pertanggungjawaban. Kenapa berselisih? Kenapa berkelompok-kelompok? Padahal Nabi sudah jelaskan. Dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu solusi untuk tidak terjadi perselisihan, percerai-beraian, berkelompok-kelompok. Waqala ta'ala, waqala dan berfirman Allah Ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Innal ladzina wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menyelisihi Rasul, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma, setelah jelas, mim ba'di ma tabayyana lahu, setelah jelas bagi mereka al-huda, petunjuk, wa yattabi', dan dia mengikuti. Saya ulangi lagi ya. Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahu, setelah jelas bagi dia al-huda, petunjuk, wa yattabi', dan dia mengikuti ghaira sabilil mu'minina, selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami leluasakan dia dengan apa yang mereka berkuasa itu. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Kita akan kembali ke mana? Ke surga insyaallah. Tempat bapak ibu kita awal berada. Siapa bapak ibu kita? Adam, Hawa. Nanti kita akan kembali ke sana insyaallah. Di sini ayat ini apa? Ada
kalau ada orang menentang Rasul, padahal petunjuk Rasul sudah jelas. Dia juga mengambil selain jalannya orang mukmin. Siapa orang mukmin? Para sahabat. Karena ayat ini turun adalah para sahabat. Dan dia mengambil selain jalan orang mukmin. Apa kata Allah? Kami biarkan dia leluasa dengan yang demikian. Allah halang-halangi. Allah biarkan dia leluasa. Terserah dia udah dikasih petunjuk. Kau tetap menyelisih Nabi, menentang Nabi, mengambil selain jalan orang mukmin. Terserah dia. Walihi matawalla. Tapi ada ancamannya berikutnya. Bukan udah terserah, bukan kemudian berhenti, enggak. Terserah kalian, tapi sudah diancam. Waduslihi jahannam. Akan kami masukkan dalam jahannam. Seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi tidak mengikuti jalannya para sahabat diancam dengan neraka. Menunjukkan jalannya para sahabat adalah satu-satunya jalan di dalam kita beragama. Bagaimana apa yang ada pada mereka harus ada pada kita. Apa yang tidak ada pada mereka tidak boleh ada pada kita. Oke? Ini yang kita sering bilang mengikuti plak, mengikuti copas, mutaba'ah mahdhah. Sering kita bilang mutaba'ah mahdhah. Mengikuti plak. Lanjut. Fatawa'adallahu. Maka Allah mengancam. Fatawa'adallahu, maka Allah mengancam. Man siapa? Lumayan ngantuk. Tadi malam nemenin Ustaz Farhan. Fatawa'ada, maka mengancam Allah man siapa ittaba'a mengikuti ghaira sabilil mu'minina selain jalannya orang mukmin. Fadalla, maka menunjukkan ala atas anna ittiba'a sabilihim bahwasanya mengikuti jalan mereka fi fahmi syar'illahi di dalam memahami syariat Allah wajib. Ini ayat ini menunjukkan demikian. Allah ancam. Tawa'ada, Allah ancam. Allah ancam siapa yang mengikuti selain jalannya orang mukmin, selain jalannya sahabat. Ancaman Allah menunjukkan apa? Allah ancam siapa yang tidak mengikuti jalan sahabat. Ancaman ini menunjukkan apa? Menunjukkan mengikuti jalan mereka di dalam memahami syariat Allah adalah wajib. Enggak boleh mengikuti jalan siapapun. Harus jalannya mereka para sahabat. Punya wajib. Mana yang menunjukkan wajib? Loh, adanya ancaman semacam itu, maka enggak masa menunjukkan wajib. Adanya ancaman menunjukkan wajib. Sekarang seandainya tidak ada ancaman, tapi redaksinya dalam bentuk kalimat perintah, menunjukkan apa? Seandainya tidak ada ancaman, redaksinya dalam bentuk kalimat perintah. As-sighah, bentuk kalimatnya kalimat perintah. Menunjukkan apa? Wajib. Apa kaidahnya dalam usul? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal di dalam perintah adalah menunjukkan wajib. Selama tidak ada dalil yang menggeserkan dari hukum asal, maka antum jumpai nas yang redaksinya perintah menunjukkan wajib. Nah ini bukan sekedar perintah, tapi adanya ancaman. Fatawa'adallahu man ittaba'a ghaira sabilil mu'minina fadalla ala anna ittiba'ahum fi fahmi syara'illah wajib. Lanjut. Wa mukhalafatahu, dan menyelisihinya bolalun, kesesatan. Menyelisih jalan ini, jalannya siapa? Para sahabat. Bolalun, kesesatan. Wa asnallahu, dan Allah memuji, asna artinya memuji.
Biasanya antum tahu memuji itu apa? Hamida yahmadu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamida yahmadu hamdan. Athna juga memuji. Wa athnallahu, dan Allah memuji ala sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, atas para pendahulu yang awal. Siapa? Muhajirin dan Ansar. Wa ala man ittaba'hum. Dan siapa yang Allah puji? Allah memuji para pendahulu Muhajirin dan Ansar. Dan siapa yang dipuji? Siapa yang ikuti mereka? Allah memuji para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka? Kita pengen terpuji apa enggak di sisi Allah? Ikuti orang-orang yang telah Allah puji. Siapa? Para sahabat. Ini ayat yang lalu sudah kita minta untuk hafal. Insyaallah sekarang masih menghafal ya. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Tak minta antum tak minta ngapa lagi setengah menit. Nah, Mas Wafi, irfa saut. Was-sabiqunal awwaluna dzalikal fawzul 'adzim. Masyaallah. Mas Akbar. Walladzina tabauhum biihsan. Ya. Nah, satu lagi perwakilan. Eko. Walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum abada. Nah, radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Was-sabiqunal awwalun, para pendahulu yang awal. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan baik. Apa pujian Allah? Radhiyallahu anhum, Allah telah meridhoi mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Cinta yang terbalaskan. Kadang orang muslim merasa mencintai Allah, Allah balas mencintainya, belum tentu. Orang muslim menyatakan cinta Allah, berbuat demi Allah, segalanya untuk Allah. Tapi apakah kemudian Allah balas mencintainya, meridhoinya? Belum tentu. Ini para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka meridhoi Allah dan Allah balas ridhonya mereka. Jadi cinta yang terbalaskan, bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan.
Nah, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepadanya. Wa'adda lahum, dan Allah sediakan untuk mereka jannatin, surga-surga, tajri yang mengalir tahtaha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Atau bayangkan sungai di surga kayak ada paritnya gitu. Ada parit yang mengalir di antara dua parit itu. Mengalir di parit di antara dua tepi begitu. Itu sungai dunia. Di surga dimanapun berada sungai mengalir, nggak butuh tepi kanan, tepi kiri, tapi tetap kebayang bagaimanapun nggak akan sama. Karena yang terbayang dalam benak kita itu nuansa duniawi, nuansa duniawi. Nggak akan pernah sama, nggak akan pernah sama. Antum membayangkan seindah-indahnya kenikmatan surga kayak apapun indahnya. Ya paling-paling yang terbayang ya dalam kemampuan antum yang pernah antum lihat. Daripada duniawi yang ada di dunia ini. Mungkin alam yang luas, yang hijau, ada waterfall, ada bunga-bunga, dengan segala buah-buahan. Ya paling antum terbayang apa? Terbayang apa? Cibodas. Ya. Apa itu di Batu apa? Di Batu. Belum pernah ke Batu? Oh, belum pernah. Mumpung di Jawa ke Batu. Ada waterfall, Salalat. Kalau orang Arab bilangnya Salalat. Waterfall. Wah, indah sekali. Ya paling itu ya terbayang. Nggak akan pernah sama. Sampai antum buah-buahan di sana ada. Tapi kata Allah, Fa'utu bihi mutasyabiha. Nggak sama. Mirip. Nama iya. Nggak sama. Nggak akan mungkin sama. Di sana puncak kenikmatan yang tidak pernah dijumpai di dunia. Nah, dan Allah sediakan kepada orang yang Allah ridhoi, yaitu Muhajirin Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini dalil harus mengikuti mereka. Kita tidak ada, kita bisa mengatakan kita diridhoi oleh Allah. Gimana kita bisa mengatakan demikian? Enggak ada nas yang menunjukkan kita diridhoi oleh Allah. Hei, mahasiswa Thaibah, kalian diridhoi oleh Allah. Ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhal tulab Thaibah. Enggak ada dalam Al-Quran. Adanya para sahabat dan orang yang mengikuti mereka. Maka kita harus mengikuti mereka. Nah, mengikuti mereka plak. Namanya jalan apa? Mengikuti mereka plak namanya jalan apa? Jalan salafi. Jalan salafi. Apakah perlu pelang? Salafi gitu? Bukan organisasi. Ini bukan organisasi. Ini bukan wadah kelompok golongan, tapi metode dalam beragama. Itu mereka. Dalam segala mengikuti mereka. Lanjut. Wa bayyana Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana, dan menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna khairan nasi, bahwasanya sebaik-baiknya manusia qarnuhu, zamannya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahku, tsummal ladzina yalunahum, orang-orang setelahnya, setelah mereka. Jadi sebaik-baiknya zaman Nabi, siapa yang ada zaman Nabi? Sahabat. Kemudian setelah mereka siapa? Tabiin. Kemudian setelah mereka tabiin, ini adalah salafiyun. Kita merujuk ke mereka, keberagamannya masih asli, masih murni. Belum terkontaminasi dengan macam-macam. Lanjut. Wa amara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bittiba'i sunnatihi,
untuk mengikuti sunnahnya. Wa sunnati khulafaihi ar-rasyidin, dan sunnah khalifah-khalifahnya ar-rasyidin. Wa hadzara, dan dia memperingatkan, wa hadzara, dan beliau memperingatkan min mukhalafatihim, dari menyelisih mereka. Nabi memerintahkan agar kita mengikuti sunnah beliau dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Dan Nabi memperingatkan agar jangan sampai menyelisih mereka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Alaikum bisunnati, kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnatil khulafai rasyidin, dan sunnahnya khulafai rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk mim ba'di, setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa'addu, dan gigitlah, alaiha, dia, bin nawajid, dan gigi geraham. Artinya digigitkan gigi geraham itu pegang kuat-kuat. Karena sesuatu kalau digigit dengan gigi geraham, kokoh. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibikin-bikin. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang dibikin-bikin adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Mestinya mutaba'ah mahdhah, tapi bikin-bikin. Nah, namanya tidak salafi. Salafi itu mutaba'ah mahdhah, plak ngikuti, enggak bikin-bikin. A sampai Z ngikutin. Mutaba'ah mahdhah. Tetapi kemudian sebagian diambil, sebagian enggak. Sebagian diambil lagi, sebagian enggak. Mutaba'ah mahdhah? Enggak. Harus mengikuti mutaba'ah mahdhah. Kalau membikin-bikin namanya perkara apa? Bid'ah. Jadi istilah bid'ah itu istilah dari siapa? Istilah bid'ah itu istilah dari siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sering memperingatkan umatnya dari perkara bid'ah. Padahal yang ada di hadapnya adalah para sahabat yang tidak mungkin berbuat bid'ah. Yang pernah ada potensi langsung Nabi antisipasi. Gak ada bid'ah pada sahabat. Tapi Nabi terus ingatkan mereka dari perkara bid'ah. Ke orang sekarang dikatakan masalah bid'ah, apa respon mereka? Bid'ah, bid'ah. Bid'ah, bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Seakan-akan Nabi tidak mengingatkan. Kalau para sahabat diingatkan dan terus ingatkan, maka kita lebih utama lagi untuk diingatkan. Tapi kemudian respon mereka seperti itu. Bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kelompok suka membid'ah-bid'ahkan. Waliyadzubillah. Antum tak minta ngapalin hadis ini. 2 menit. Dibaca dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku 'alaiha wa tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. 1 menit cukup ya. 1 menit cukup. 1 menit cukup. Atau kalau kurang 2 menit. Khalas. Bareng-bareng 1, 2, 3. Tamassaku biha wa'uddu 'alaiha bin nawajid.
Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Perwakilan Mas Dani belum, labasa. Perwakilan Krishna belum, lama yafad labasa. Perwakilan Farhan tamassaku biha binoj muhdatsatil umur. Nah, perwakilan Alif. Nah, nah, bagus. Kita lanjut. Pada wasafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati, wasafa mensifati al-firqatan najiyata, al-firqah an-najiyah, artinya kelompok yang selamat, biqaulihi dengan sabdanya, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma apa ana yang saya alaihi di atasnya al-yawma pada hari ini, wasabi dan para sahabatku. Jadi firqah najiyah definisinya apa? Definisinya sabda Nabi, suatu jalan yang aku pada hari ini dan sahabatku berada di atasnya. Itu firqah najiyah, kelompok yang selamat. Suatu jalan yang saya dan para sahabat saya hari ini berada di atasnya. Satu lagi dapat apa ini ya, pendek kok. Ma ana alaihi yauma wa ashabi, dihafalin 1/4 menit. Ayo bareng-bareng 1 2 3. Perwakilan Umam. Nah, Indar. Nah, Ansari. Nah, Faiz. Nah, ana alaihi. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Andika. Nah, fadallat maka menunjukkan hadhihi nususu, nas-nas ini, wa ghairuha dan yang lainnya, ala wujubi ittibail kitabi was sunnah, atas wajibnya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, wa wujubi ittiba'i sabilil mu'minin, dan wajib mengikuti jalannya orang-orang mukmin, itu para sahabat. Wa aula al-mu'minina, dan seutama-utamanya orang mukmin. Wa aula al-mu'minina, dan seutama-utamanya orang mukmin. Yajibu, yang wajib, itiba'u sabilihim, mengikuti jalan mereka. Mereka adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddama, sebagaimana berlalu, qaulu Ibnu Qayyim, ucapan Ibnu Qayyim. Wa kullun minas sahabah munibun ila Allah Ta'ala.
fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Ini sudah berlalu ya, sampai Ibnu Qayyim. Wa kullun, dan setiap orang minas sahabah, dari kalangan sahabat, munibun ilallah, kembali kepada Allah Ta'ala. Fayajibu, maka wajib, ittiba'u sabili, mengikuti jalannya. Oh, ini dibaca wa aqwaluhu. Wa aqwaluhu, dan bukan wa aqwalihi, tidak ataf, tapi ini isti'naf. Ini permulaan kalimat, namanya mubtada. Wa aqwaluhu, dan ucapan-ucapannya, wa i'tiqadatuhu, dan keyakinan-keyakinannya, min akbari sabilihi, ini khobarnya. Min akbari sabilihi, termasuk sebesar-besarnya jalannya. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ittabi'u, ikutilah. Wala tabtadi'u, jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupkan. Ikuti saja. Siapa? Mereka para sahabat. Jangan berbuat bid'ah, karena kalian sudah dicukupkan dengan mengikuti sahabat. Ini kalau mau dihafal pendek ya. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Wa yaqulu Imam Ahmad, wa yaqulu, dan mengatakan al-Imam Ahmad, Imam Ahmad, usulus sunnah indana, usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah bagi kami, at-tamassuku, berpegang teguh, bima kana alaihi ashabi, dengan apa yang adalah di atasnya ashabi. At-tamassuku, berpegang teguh, bima kana alaihi, dengan apa yang adalah di atasnya ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Ini ucapan Imam Ahmad. Prinsip sunnah atau usul sunnah, pokok sunnah, pokok-pokok sunnah. Ini dihafal gampang, tapi penting sekali. Pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida' bihim, wa tarkul bid'ah. Itu prinsip-prinsip sunnah. Singkat tapi padat. Coba itu hafalin. Usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqtida'u bihim, wa tarkul bid'ah. Gampang. Fal wajib ala kulli muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim huwa adalah ittiba'ul kitab wa sunnah bima bis salafis salih, mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahaman as-salafis salih. Wa ruhbatun minni, wa ruhbatun minni fil musyarakah fid durus allati tulqa fi kulliyati syariah bil jami'ah islamiyah bil Madinah an-Nabawiyah bi qismin nasyad, faqad alqaitu alhamdulillah uddata durusin tata'allaqu bil manhaj. Oh, ini lagi menceritakan. Lagi menceritakan tentang penulis diri. Saya izin sampai sini dulu ya. Jazakallahu khairan. Kurang enak badan. Izin dulu. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah,